Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal ujian sekolah matematika wajib, dan ini adalah video bagian yang keempat. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat kurang 8x tambah 1, dan f absen adalah turunan dari f. Tentukan nilai dari f absen 3. Oke, berarti konsep turunan. Ya. Jadi konsep turunan secara umum fx sama dengan ax berpangkat n, maka turunannya f absen x. Nah, itu dia. Itu sama dengan n dikali a pangkatnya kita kurang 1. Nah, di sini kita punya fx itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Maka turunannya adalah f absen x. Berarti ini 3 dikali 2 dapat 6, berarti 6x kuadrat. Pangkatnya kan kurang 1, ditambah ini 2 kali 4 8, berarti pangkatnya kurang 1 berarti 8x. Sedangkan 8x ini turunannya x-nya hilang, dikurang 8 ya. Dengan 1 ini turunannya 0 gitu. Karena yang ditanya adalah f absen 3, berarti kita ganti x-nya dengan 3. Berarti ini menjadi 6 dikali 3 kuadrat ditambah 8 dikali 3. Berarti ini dikurang 8 gitu ya. Maka kita dapat 6 dikali 3 kuadrat adalah 9, 8 dikali 3 adalah 24 dikurang 8. Sehingga kita dapat f absen 3 6 kali 9 54, 24 kurang 8 adalah 16, berarti ditambah 16, berarti kita dapat 54 ditambah 16 adalah 70 begitu. Jadi konsep inti dari turunan ini adalah pangkatnya dikalikan ke depan dan pangkatnya dikurang 1. Oke. Kita lihat nomor 3. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 6x kurang 5, maka integral dari fx. Oke. Kita lihat konsep integral ya. Integral dari ax berpangkat n dx itu sama dengan, nah caranya ax berarti pangkatnya kita tambah 1 per pangkat tambah 1 c gitu. Nah, kalau kita lihat integral dari 2x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 5 dx itu sama dengan berarti 2x pangkat 3 tambah 1 per 3 tambah 1 ditambah 6x 1 ditambah 1 per 1 tambah 1 dikurang. Nah, kalau 5 integralnya menjadi 5x ditambah c begitu. Maka kita dapat ini 2x pangkat 3 pangkat 4 ya. Pangkat 4. Sorry. Berarti dapat 2 x pangkat 4 per 4 ya, ditambah 6x kuadrat per 2 dikurang 5x tambah c. Maka ini dapat setengah x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 5x tambah c gitu. Jadi sekali lagi konsep dari integral untuk aljabar ini adalah pangkatnya ditambah 1 per nilai pangkat tambah 1. Oke. Berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuknya 6 cm. P adalah titik tengah rusuk FG, maka jarak titik A ke P. Oke. Tentu kita gambar dulu kubusnya. Kita gambar kubus gitu ya. Ini kita buat sisi belakangnya.
Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana P pertengahan FG. Ini P, di sini P. P ya. Oke. Jarak titik A ke P. Nah, A ke P berarti kita buat garis bantu titik P ini kita hubungkan ke B. Nah, ini dia. Ya. Kita tahu rusuknya 6. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu panjang PB. Ya, panjang PB dulu. PB. Kita ambil dari segitiga BFP. BFP. Yaitu siku-siku di F. Ini kan siku-siku di F. Jadi kita ambil. Ini dia. Seperti ini. Berarti ini B, P, ini F. Nah, di sini kan panjang BF kan 6. Ini kan 3. Gitu ya. 6 ini adalah 3 akar 4. 3 ini adalah 3 akar 1. Nah, lebih praktisnya ini kan akarnya 4, ini akarnya 1. Maka sisi miringnya kita jumlahkan angkanya. 1 tambah 4, 5. Berarti ini BP adalah 3 akar 5. Gitu. Berarti ini 3 akar 5. Nah, kita keluarkan segitiga ABP. Ya. Segitiga, berarti kita dapat panjang AP itu dengan segitiga ABP, yaitu siku-sikunya di B. Seperti ini. Dapat ini dia, ya. Ini A, B, P. Ini kan 3 akar 5. Nah, ini kan 6. 6 itu kan sama dengan 3 akar 4. Nah, sama kayak tadi. Berarti karena sama 3, ini 3, maka cukup kita jumlahkan yang di dalam akar. Berarti kita dapat 3 akar 9. Nah, 3 akar 9 itu kan 3 dikali 3. Berarti dapat 9. Jadi jarak titik A ke titik P adalah 9. Jadi ingat sekali lagi caranya adalah kita mencari jarak titik itu selalu menggunakan segitiga siku-siku dan berlaku teorema Pythagoras. Oke. Oke, soal berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Titik P perpotongan BG dan FC. Titik Q ini ya, maksudnya ini titik Q. Oke, ini titik Q. Oke, titik Q perpotongan garis FH dan EG. Maka jarak titik A ke garis PG. Sama seperti tadi. Kita buat segitiga, buat kubus terlebih dahulu. Ya, ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, P, BG, BG dengan FC. Nah, ini titik P ya. Oke. Titik Q, FH dengan EG. Berarti ini titik Q. Nah, jadi kalau kita nirus garisnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik A ke garis PQ. Ya, berarti caranya kita hubungi titik A ke Q, ya, titik P ke titik A ke Q, titik A ke P. Nah, ini dia. Nah, kalau dilihat panjang AP itu sama dengan panjang AQ. Ya, kalau kita lihat ini 8. Ini kan 8 ya. Ini 8. Panjang EQ yaitu 4 akar 2. Karena diagonal sisi kan rusuk akar 2. Nah, berarti kita dapat ini 8 ini kan 4 akar 4. Berarti ini dapat 4 akar 6.
Nah ini juga, ini kan 8, ini 4 akar 2, berarti kita dapat 4 akar 6. Nah ternyata dia segitiga sama kaki. Nah kalau segitiga sama kaki kita keluarkan seperti ini. Ini ya. Oke. Ini kan A, ini kan P, Q. Ini 4 akar 6, 4 akar 6. Nah PQ itu sendiri, ini kan di tengah, ini kan di tengah, ini kan 4, ini kan 4. Nah, ingat seperti ini kan P, ini Q, ini kan 4, 4. Misalnya ini titik X, ini X. Maka ini 4 akar 2, ini 4 akar 2. Nah, jarak titik A ke PQ itu karena dia segitiga sama kaki, maka dia di tengah-tengah PQ gitu. Misalnya titik Y. Nah, berarti panjang PY adalah, panjang PY itu 2 akar 2. Ini 2 akar 2 gitu. Oke, 4 akar 6 ini sama dengan 2 akar 24. Ya. Sehingga panjang AY itu kita kurangkan, berarti 24 kita kurang 2, berarti dapat 2 akar 22. Oke. Nah sebenarnya kata kuncinya adalah kita bisa memandang mana yang segitiganya untuk membantu cari sisi-sisi yang diketahui. Dalam hal ini kita cari AQ, kita cari panjang AP, kita cari dulu panjang PQ. Sehingga mencari jarak titik A ke PQ, karena segitiganya adalah segitiga sama kaki, maka jaraknya adalah jarak titik A ke tengah PQ. Oke. Baik, soal berikut. Nilai ragam dari 36, 42, 47, 38 dan 40. Ya, berarti ragam. Ragam itu sama nama lainnya adalah varians. Ya, varians. Varians itu adalah S kuadrat. Di mana S kuadrat itu kan sama dengan 1/n ya, dikali sigma X dikurang X bar dikuadratkan. Begitu ya. Nah, sekarang kita cari rata-rata dulu karena banyak data kita adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari rata-rata. Di 36 ditambah 42 ditambah 47 ditambah 38 ditambah 40. Banyak data kita adalah 5. Maka kita dapat 36 tambah 42 78 ditambah 47 125 ditambah 38 163 per 5. Maka kita dapat 40,6 gitu ya. Nah, kita asumsi saja, kita anggap saja ini 40. Ya. Oke. Nah, di sini sehingga S kuadrat itu sama dengan 1/5. Berarti datanya 36 dikurang 40 kuadrat ditambah 42 kurang 40 kuadrat ditambah 38 kurang 40 kuadrat ditambah 47 tinggal 47 kurang 40 kuadrat ditambah 40 kurang 40 kuadrat. Maka kita dapat S kuadrat sama dengan 1/5. Ini kan dapat min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Maka kita dapat S kuadrat sama dengan 1/5. 16 tambah 4 tambah 16 tambah 49 ditambah 0. Maka kita dapat S kuadrat sama dengan 1/5. Ini 20, 36
85. Oke. Maka dapat S kuadrat sama dengan 117 gitu. Jadi ragam itu konsepnya adalah ya S kuadrat sama dengan 1/n sigma data dikurang rata-ratanya dikuadratkan. Begitu. Jadi kita cari rata-rata dulu. Saya asumsikan ini 40 supaya mudah menghitungnya. Ya sebenarnya 40,6. Tapi sambil 40. Jadi 36 kurang 40 kuadrat kita dapat S kuadrat adalah 17. Oke. Itu ragam. Soal berikut. Nah ini dia. Median ya. Ini ada nilai, ada frekuensi. Nah, median itu sama dengan nilai tengah. Tentu kita jumlahkan dulu frekuensinya. 6 tambah 10, 16, 36, tambah 15, 51, 60. Berarti jumlahnya adalah 60. Gitu. Berarti ini kan Q2. Ya, Q2 posisi Q2 itu sama dengan 2/4 dari sigma F. Berarti 2/4 dari 60. Ya, berarti setengah dari 60 adalah 30. Berarti data ke-30 ada di sini. Kenapa? 6 ke 10 baru 16. Sini kan udah 36, berarti ada data 30 di sini. Ya. Ini Q2 posisinya. Jadi kosek Q2 itu sama dengan L2 ditambah ya karena 2/4 sigma F dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya per F2 dikali I. Itu ya. L2 itu batas bawah dikurang setengah. Batas bawah kita 70 kurang setengah 69,5 tambah. Ini dapat tadi 30 kurang frekuensi kumulatif sebelumnya itu di atasnya. Ini dia. Ya, berarti 16 dikurang frekuensi F2 adalah 20 per I panjang intervalnya 70 ke 79 itu ada 10. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Berarti ada 10. Ini dia 10. Oke, ini bagi dapat 2. Berarti kita dapat 69,5 ditambah 14 per 2. 14 per 2 adalah 7. Berarti 69,5 ditambah 7 kita dapat 76,5. Itu benar. Letaknya di sini yaitu 76,5. Jadi kalau kita ingin mencari kuartil 2 atau median, pertama kita harus jumlahkan frekuensinya dulu. Kemudian kita cari posisinya di mana. Posisi kedua itulah 2/4 sigma F. 2/4 dari 60 adalah 30. Berarti data ke-30. Nah, data ke-30 terletak di data ke-20 karena untuk 6 ke 10 baru 16. Ini kan sudah 36 kalau jumlahkan semuanya. Berarti letaknya di rentang 70, 79. Nah, konsep kedua adalah L2 ditambah 2/4 sigma F dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya dikurang F2 kali I. Ini kan 30. Sebelumnya adalah 16. Frekuensi F2 adalah 20. Panjang interval adalah 10, maka kita dapat 76,5. Oke, demikianlah video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian sekolah tahun 2022 matematika wajib. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.